Sore itu langit Jakarta mendung, seolah ikut menyaksikan kejadian yang akan membakar amarah ribuan prajurit. Di sebuah warung kopi kecil di ujung gang sempit kawasan Tanah Abang, seorang pria tua duduk sendirian, menyesap kopi hitam panas. Ia mengenakan kaos lusuh dan topi baret merah yang pudar warnanya, tanda masa lalu yang tak ingin ia tinggalkan. Tak banyak yang tahu bahwa pria itu adalah Letjen Purn Darmadi, salah satu legenda hidup Kopassus, kini hidup sederhana jauh dari sorotan. Tanpa diduga, segerombolan pria berseragam ormas GRIB mendatangi warung itu. Awalnya hanya teriakan-teriakan sok kuasa dan nada intimidasi terhadap pemilik warung yang tak mau membayar uang keamanan. Namun situasi berubah drastis ketika salah satu dari mereka mengenali Darmadi. Tua bangka kayak gini ngapain sok-sokan pakai baret merah? Sudah habis masa lo, Jenderal. Teriak salah satu dari mereka sambil mendorong tubuh ringkih Darmadi hingga hampir jatuh ke lantai. Warung terdiam, tak ada yang berani campur tangan. Salah seorang warga sempat merekam kejadian itu secara diam-diam. Video berdurasi 52 detik itu meledak di media sosial hanya dalam hitungan jam. Warganet geram, ratusan ribu komentar membanjiri platform dengan kata-kata penuh kemarahan. Itu Jenderal Darmadi, Pak. Legenda Kopassus di Timor. Gila? Mereka tidak tahu siapa yang mereka hina. Dari markas pasukan khusus hingga barak-barak kecil di daerah terpencil, para prajurit menonton video itu dengan gigi gemeretak dan tangan mengepal. Di grup-grup WhatsApp Purnawirawan TNI, amarah mendidih. Bagi mereka, penghinaan terhadap seorang jenderal tua adalah penghinaan terhadap seluruh kehormatan TNI. Di Cijantung, markas besar Kopassus, suasana mencekam. Para perwira saling bertukar pandang tanpa banyak bicara. Kolonel Bagus, salah satu perwira muda yang dikenal keras, hanya menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Mereka tidak tahu batas, bisiknya. Ada yang menyarankan agar ditahan dulu reaksinya, tetapi suara-suara pembalasan mulai terdengar dari lapisan paling bawah pasukan. Ketegangan tak terlihat di permukaan, tapi jelas terasa, sesuatu akan terjadi malam ini. Sementara itu, ormas GRIB seolah tak gentar. Di markas mereka, para pimpinan bersenda gurau, sesumbar bahwa TNI tidak akan berani menyentuh kami. Mereka bahkan mengadakan acara kecil dengan musik keras dan konvoi motor, menyindir video viral sebagai drama tua renta yang haus perhatian. Tapi di luar sana, kekuatan yang lebih besar sedang bangkit perlahan. Dan kali ini, mereka tidak akan datang membawa surat peringatan. Malam mulai jatuh di Jakarta. Tapi malam itu, bukan hanya kegelapan yang turun. Dari balik bayang-bayang gang sempit dan lorong-lorong sunyi, wajah-wajah tanpa ekspresi mulai muncul. Mereka tidak berbicara, tidak membawa bendera. Hanya senyap, dan dendam yang nyaris tak terbendung. Markas Kopassus di Cijantung tak seperti biasanya malam itu. Angin malam terasa dingin menusuk, tapi suasana di dalam kompleks militer itu justru memanas. Di ruang rapat bawah tanah, 5 perwira tinggi duduk dalam diam, memandangi tayangan ulang video penghinaan terhadap Letjen Purn Darmadi. Tak ada suara, kecuali deru kipas angin tua dan detak jarum jam di dinding. Mayor Jenderal Surya, Komandan Jenderal Kopassus saat ini, akhirnya angkat bicara. Ini bukan sekadar penghinaan, ini pelecehan terhadap institusi. Kolonel Bagus, perwira muda yang berapi-api, berdiri dan memukul meja. Izinkan kami bergerak, Jenderal. Kami tidak akan membunuh, tapi kami akan membuat mereka paham siapa yang mereka hina. Namun Surya menatapnya tajam. Tidak ada perintah resmi. Tahan dirimu. Tapi diam-diam, ia tahu terlalu banyak darah yang mendidih di bawah komandonya. Mereka tidak akan bisa menahan diri. Malam itu, sebagian besar pasukan kembali ke barak masing-masing, tapi beberapa tidak pernah pulang. Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, sebuah pesan terenkripsi masuk ke perangkat komunikasi militer. Isinya singkat, pisang jatuh dari langit. Burung bebas. Bagi yang memahami kode-kode internal pasukan elit, itu artinya, misi non-formal telah disetujui secara diam-diam oleh elemen tertentu. Tak lama kemudian, dari gudang lama di bagian belakang markas, sekelompok prajurit bersenjata lengkap bergerak keluar, tak tercatat dalam laporan. Mereka bukan tim resmi. Mereka adalah bayangan dalam bayangan,
para eksekutor diam yang loyal bukan hanya pada komando formal, tapi pada kehormatan yang mereka junjung di atas segalanya. Di tempat lain, Mayor Seno, perwira Intel Kopassus yang dekat dengan istana, menerima laporan dari informannya. "Jenderal, kami temukan data yang mengkhawatirkan. Beberapa anggota GRIB ternyata terhubung dengan jaringan pengusaha hitam dan beberapa politikus tua yang sedang mempersiapkan gerakan bawah tanah." Seno tak heran, sudah lama ia curiga bahwa GRIB bukan sekadar ormas jalanan. Tapi ia juga tahu, jika hal ini terbongkar ke publik, bisa memicu kekacauan nasional. Sementara itu, Letjen Purn Darmadi masih terbaring di rumahnya di kawasan Depok, tubuhnya lemah tapi pikirannya tajam. Ia tak marah. Ia hanya diam. Di meja kamarnya, sebuah peta Jakarta terbentang, dengan lingkaran merah di titik markas GRIB Tanah Abang. Ia menatap foto-foto masa mudanya, saat ia memimpin tim pembebasan sandera di Dili, operasi di Aceh, penyusupan ke hutan Papua. "Mereka pikir kami sudah mati," gumamnya. Ia tahu malam ini bukan sekadar balas dendam. Ini soal harga diri yang tak bisa dibeli. Di tengah kota, suara motor dan tawa keras dari markas GRIB menggema, tak sadar bahwa sekelompok bayangan bersenjata sudah mulai mendekat dari arah utara, barat, dan timur. Mereka tak datang membawa poster. Mereka tak membawa mikrofon. Mereka hanya membawa satu pesan, hormat itu dibayar dengan darah jika harus. Pukul 1.13 dini hari, suasana di markas GRIB di Tanah Abang masih ramai. Di halaman sempit penuh bendera merah hitam, beberapa anggota tampak mabuk, bercanda sambil menyalakan petasan kecil. Musik dangdut keras menggema dari speaker tua. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa 3 drone kecil tanpa suara telah mengudara, memetakan posisi mereka dengan presisi militer. Dari balik ruko kosong, 3 sosok berpakaian hitam-hitam memantau pergerakan. Tak ada insignia, tak ada lambang, hanya mata yang dingin dan raut wajah yang tak menggambarkan belas kasihan sedikitpun. Tiba-tiba, semua lampu padam. Suara genset meraung beberapa detik, lalu ikut mati. Kegelapan menyelimuti seluruh area. Beberapa anggota GRIB sempat tertawa, mengira ini ulah polisi yang ingin menakut-nakuti. Tapi tawa mereka segera berubah menjadi teriakan saat suara tembakan peringatan dari senjata laras panjang menggema, menembus pintu besi markas. Dentuman itu bukan suara senjata sembarangan, ini suara khas senapan serbu yang digunakan pasukan elit. Peluru menghantam dinding dan tiang-tiang beton dengan presisi mengancam. Tiara 1, pintu timur bersih. Tiara 2, masuk lewat belakang. Suara lirih terdengar di headset pasukan bayangan. Mereka masuk dalam formasi berlian, cepat, senyap, dan tanpa ragu. Satu persatu anggota GRIB dilumpuhkan dengan peluru karet atau pentungan taktis. Jeritan kesakitan menggema, tapi tak ada yang tewas, setidaknya belum. Beberapa pemimpin GRIB diseret keluar, wajah mereka ditutup, tangan diborgol dengan zip tie militer. Salah satu dari mereka sempat berteriak, "Kami punya backing dari atas. Kalian akan menyesal." Tapi tidak ada jawaban. Pasukan ini bukan datang untuk bicara. Seorang anggota GRIB nekat mengeluarkan senjata api dari pinggangnya, namun langsung dihantam dengan peluru tajam ke bahu. Darah memercik ke dinding. 2 rekannya mencoba kabur lewat atap, tapi drone sudah mengarahkan sinar laser merah ke tubuh mereka. Panik, mereka kembali turun dan melempar tangan ke udara. Dari kejauhan, warga yang mengintip dari jendela hanya bisa bertanya-tanya, siapa yang menyerbu? Polisi, TNI, atau kekuatan di luar sistem. Operasi itu hanya berlangsung 9 menit. Singkat, brutal, dan sangat terorganisir. Ketika pasukan bayangan pergi, markas GRIB nyaris rata. Dokumen-dokumen diambil, beberapa komputer disita, dan simbol-simbol organisasi ditinggalkan berserakan. Polisi datang 15 menit kemudian, hanya untuk menemukan puing-puing dan belasan orang terkapar dengan luka di tubuh. Tidak ada jejak kendaraan, tidak ada saksi jelas. Semua hanya meninggalkan satu perasaan, teror dingin dari kekuatan yang tak terlihat. Di media sosial, warga mulai mengunggah video jeritan dan tembakan dari kejauhan. Tapi tak ada yang bisa mengonfirmasi pelaku. Pemerintah bungkam, polisi irit bicara, namun di kalangan militer, desas-desus mulai menyebar, mereka sudah bergerak. Dan ini baru permulaan. Pagi hari setelah penyerbuan itu, media nasional dibanjiri spekulasi.
Beberapa stasiun TV berani mengangkat tajuk penyerangan misterius markas GRIB, tapi mayoritas tetap bungkam, takut disentuh api politik. Polisi menyampaikan pernyataan standar, masih dalam penyelidikan. Tidak ada indikasi keterlibatan aparat resmi. Namun di balik layar, suasana lebih mencekam. Di Mabes TNI, rapat darurat digelar tertutup. Panglima TNI menerima laporan langsung dari Kepala Intelijen Strategis, dan apa yang dibacakan di ruangan itu membuat jantung para petinggi berdegup kencang. Dari hasil penyadapan dan infiltrasi intelijen selama 2 tahun terakhir, GRIB ternyata bukan sekadar organisasi jalanan. Di balik bendera ormas dan jargon nasionalisme mereka, tersembunyi jaringan keuangan gelap yang mengalir dari pengusaha tambang ilegal di Kalimantan, bandar senjata di perbatasan, hingga mantan politisi senior yang frustrasi kehilangan kekuasaan pasca pergantian rezim. Bahkan, ditemukan bukti bahwa GRIB telah melatih laskar paramiliter di luar Jawa, menggunakan pelatih bayaran dari luar negeri. Indonesia sedang duduk di atas bom waktu. Letjen Purn Darmadi, yang kini mendapat perlindungan dari rekan-rekannya di kalangan veteran, hanya menggeleng lirih saat mendengar laporan itu. Sudah lama saya curiga, dulu, kita berperang demi negara. Sekarang, mereka perdagangkan negara atas nama ormas. Darmadi menerima tamu penting sore itu, Mayor Seno, perwira Intel Kopassus yang loyal padanya sejak dulu. Seno membuka map merah, memperlihatkan struktur jaringan GRIB lengkap dengan aliran dana dan nama-nama tokoh besar yang diduga terlibat. Salah satunya membuat mata Darmadi membelalak. Dia mantan Menteri Pertahanan kita. Di sisi lain kota, para petinggi GRIB yang berhasil lolos dari penyerbuan mulai menyusun ulang barisan. Mereka marah, bukan hanya karena markas mereka diserbu, tapi karena diserbu dengan impunitas total. Tidak ada surat, tidak ada peringatan, tidak ada jejak. Mereka menyadari bahwa lawan mereka bukan polisi, bukan militer reguler, tapi unit dalam bayangan yang bergerak tanpa restu politik. Di sebuah rumah aman di Bekasi, pemimpin GRIB yang dikenal dengan nama Sandi, Bang Bara, menggelar rapat darurat. Kalau mereka mau perang, kita beri perang. Tapi kita tidak akan main jalanan lagi. Kita panggil yang dari Medan, yang dari Makassar, bakar Jakarta kalau perlu. Sementara itu, di sebuah kantor kecil milik LSM Independen, seorang jurnalis muda bernama Retno mendapat kiriman USB drive anonim. Isinya rekaman percakapan antara salah satu pimpinan GRIB dengan tokoh partai besar yang tengah bersiap maju di Pilpres mendatang. Kami akan jaga jalanan, tapi kami minta jaminan setelah kalian duduk. Suara dalam rekaman itu membuat Retno pucat. Ia sadar jika ini tayang, bukan hanya GRIB yang akan tumbang, peta politik nasional bisa jungkir balik. Tapi dia juga sadar, nyawanya mungkin tak lama lagi. Di ujung malam, Kopassus kembali mengaktifkan satuan khusus non-struktural, tim rawa hitam, unit bayangan yang hanya bergerak untuk misi tanpa legalitas. Tujuannya bukan lagi sekadar pembalasan, tapi pembongkaran total. Mayor Seno duduk di ruang briefing dengan wajah dingin. Target berikutnya bukan markas, tapi kantong uang mereka. Kita potong urat nadinya. Tak ada lagi kompromi. Perang telah dimulai. Tapi ini bukan perang terbuka. Ini perang dalam senyap, dengan darah yang tak tercatat di sejarah resmi. Jakarta berubah wajah. Bukan lagi hiruk-pikuk biasa ibu kota, tapi kota yang mulai dicekam ketegangan tanpa bentuk. Sejak insiden penyerbuan markas GRIB, banyak yang tak lagi berani keluar malam. Polisi patroli makin sering terlihat, tapi mereka hanya berputar-putar tanpa arah, seolah kehilangan kendali atas situasi. Di media sosial, tagar-tagar Jakarta mencekam dan tagar Grip melawan mulai trending. Tapi ada juga tagar lain yang menghantui, disebarkan secara anonim, tagar bayangan dari Cijantung. Siapapun yang menyebut nama itu, tahu, ini bukan tentang organisasi resmi, ini tentang kekuatan tak terlihat yang mulai membersihkan jalanan. Di wilayah Tanah Abang, Bekasi, hingga Senen, posko-posko GRIB yang masih tersisa memperketat penjagaan. Mereka mendirikan barikade, mempersenjatai anggota dengan senjata rakitan dan pentungan, bersiap menghadapi serangan lanjutan. Beberapa pengemudi ojek online menghindari daerah-daerah itu karena sering digeledah paksa. Namun kegelisahan makin dalam saat toko senjata ilegal di daerah Cipinang digerebek seseorang, bukan polisi. Pemilik toko ditemukan tergantung, lidah terjulur, dengan pesan disematkan di dada, "Kau berani mempersenjatai pengkhianat negara. Siapa yang mengeksekusi?"
Tak ada saksi, hanya bau mesiu dan sepatu bot di lantai. Di tengah kekacauan, wartawan Retno menerbitkan laporan investigatif pertamanya. Ia tak menyebut nama, tapi cukup memberikan petunjuk tentang keterlibatan politisi besar di balik GRIB. Artikel itu viral dalam hitungan jam, dan malam itu, motornya dibakar di depan kos-kosannya. Ia diselamatkan oleh dua pria tak dikenal, dibawa ke rumah aman milik jaringan veteran Kopassus. Salah satu pria itu hanya berkata, "Kau sudah masuk terlalu dalam. Tapi sekarang kau punya pelindung dari bayangan." Retno menangis diam-diam. Ia tak pernah bermimpi jadi bagian dari cerita sebesar ini. Di istana, Presiden mulai gelisah. Ia menerima laporan dari BIN dan Pas Pampres bahwa situasi tidak sepenuhnya terkendali. Desakan muncul untuk meredam kedua pihak, Kopassus Bayangan dan GRIB, tapi tak ada yang tahu pasti siapa yang bisa diajak bicara. Semuanya beroperasi di luar struktur resmi. Kepala Staf Presiden mengusulkan pendekatan dialog, tapi ditolak mentah-mentah oleh Menhan. Negara ini sudah kebanyakan kompromi. Saat kehormatan tentara diinjak, kita tak bisa duduk diam seperti birokrat, katanya dingin. Ketegangan merambat sampai ke dalam pemerintahan. GRIB tak tinggal diam. Di beberapa titik, mereka mulai membakar pos polisi kecil dan menyebar selebaran provokatif. Kita sedang diserbu oleh kekuatan gelap. Ini bukan lagi soal ormas. Ini soal harga diri rakyat kecil. Di antara mereka, beredar rumor bahwa Bang Bara telah menghubungi kelompok bersenjata dari luar Jawa untuk membantu mereka melawan. Jakarta menjadi kota penuh bisikan, ada yang menyebut tentara akan ambil alih ibu kota, ada pula yang bilang perang saudara akan dimulai. Namun di balik semua itu, tim Rawa Hitam sudah memetakan langkah berikutnya. Target bukan lagi fisik. Target mereka kini adalah server rahasia milik GRIB yang menyimpan semua data transaksi keuangan, daftar nama donatur, dan lokasi gudang senjata. Operasi malam akan dilakukan serentak. Dan malam itu, mereka akan masuk ke jantung mesin perang lawan. Pukul 2 dini hari, hujan rintik mengguyur kota Jakarta. Di sebuah gedung perkantoran tua di daerah Cakung, lampu lantai 4 masih menyala. Tak ada yang tahu, di sanalah server utama milik GRIB disimpan, server yang memuat segala transaksi gelap mereka, aliran dana politik, pengadaan senjata, kontrak dengan kelompok preman luar negeri, hingga rekaman pertemuan rahasia dengan elit partai. Gedung itu dijaga seperti biasa, 3 orang satpam berseragam, 1 CCTV di setiap sudut. Tapi tak ada yang menyadari, satu tim bayangan telah menyusup sejak 1 jam sebelumnya. Tim Rawa Hitam, unit tak dikenal yang hanya menjawab pada suara dari balik radio Sekur Line, telah menyusup dari bawah tanah. Mereka masuk melalui saluran pembuangan air, menembus lantai dasar menggunakan alat pemotong diam. 5 personel, tanpa nama, tanpa pangkat. Di bawah wajah mereka, hanya satu hal yang tertulis di briefing, musnahkan data. Tangkap operator, hancurkan pusat kendali. Semua peralatan digital GRIB harus hilang malam itu juga, sebelum bisa dipakai untuk melawan balik atau mempermalukan negara. Pukul 2.24, lantai 4 dikuasai. Operator sistem ditemukan tengah mendengarkan musik, terkejut melihat laras senapan tepat di depannya. Tidak sempat menjerit, dia ditahan, diborgol, dan langsung dibius ringan. Tim segera menyambungkan sistem ke drive eksternal, mengunduh seluruh isi server dalam waktu kurang dari 3 menit. Proses berlangsung cepat dan senyap. Namun salah satu sensor gerak aktif, alarm darurat menyala. Sirine berbunyi lirih, dan dalam waktu 5 menit, sekelompok laskar GRIB yang bertugas jaga malam datang dengan truk pickup. Baku tembak pun tak terelakkan. Di parkiran belakang, 3 laskar GRIB bersenjata laras pendek meluncur keluar dan menghujani peluru ke arah gedung. Tim Rawa Hitam merespons dengan granat kejut, membutakan lawan selama detik-detik penting. 2 anggota GRIB tumbang, sisanya kabur ke arah utara. Seorang prajurit Rawa Hitam terkena serpihan logam di bahu, tapi tetap melanjutkan misi. Tak ada rencana evakuasi melalui jalur semula. Mereka keluar melalui jalur atap dan meluncur turun ke mobil yang menunggu di gang sempit, hilang sebelum polisi tiba. Pagi harinya, kantor GRIB di Cakung ditemukan kosong, pintu besi dijebol, dan seluruh sistem server lenyap. Tidak ada korban jiwa yang bisa dilaporkan, hanya sisa peluru dan dinding bolong. Namun efeknya menghancurkan, GRIB kehilangan kendali. Data pendukung mereka di berbagai kota bocor.
Donatur-donatur politik mulai menarik diri, khawatir akan terbongkar. Media yang sebelumnya diam mulai memberitakan bahwa ada kekuatan tak resmi yang sedang membongkar akar kekuasaan jalanan. Kota mencekam, tapi juga berharap mungkinkah keadilan akhirnya turun dari bayangan. Namun kemenangan itu hanya sementara, karena Bang Bara tidak tinggal diam. Dalam pertemuan darurat di luar kota, ia berkata dingin, kalau mereka sudah masuk ke server, berarti kita tinggal menunggu giliran dibungkam. Tapi kita masih punya satu kartu terakhir. Ia membuka peta besar Jakarta, menunjuk ke titik merah di pusat kota. Di sini, kita akan ledakkan semuanya. Biar mereka tahu, GRIB bukan ormas. Kita ini perang, dan malam pun turun, membawa ancaman yang lebih besar dari sebelumnya. Langit Jakarta gelap tanpa bintang. Di dalamnya, kota berdetak seperti bom waktu. Hari itu, Presiden memutuskan untuk tak hadir di istana. Ia dipindahkan secara diam-diam ke lokasi rahasia setelah laporan intelijen menyebut ada rencana serangan besar di pusat kota. GRIB, yang kini kehilangan data, jaringan, dan kontrol wilayah, memutuskan untuk bertaruh segalanya. Di sebuah rumah susun tua yang sudah lama ditinggalkan di Tanah Abang, Bang Bara menyusun 12 kg C4, dirangkai dengan pemicu jarak jauh, dan diarahkan ke satu titik strategis, gedung KPU Pusat. Pukul 9 pagi, media nasional serempak menayangkan breaking news, ancaman bom di Jakarta, kota dalam status siaga 1. Warga mulai panik, jalanan macet total, sekolah diliburkan. Tapi tidak ada kepastian siapa pelakunya. Polisi dikerahkan penuh, namun sekali lagi, gerakan mereka lambat, seperti berjalan dalam kabut. Di sisi lain, tim rawa hitam sudah bergerak lebih cepat dari bayangan. Mereka menyusup kedua titik panas yang diduga menjadi pusat koordinasi GRIB, termasuk rumah susun yang dilaporkan oleh seorang intel sipil. Operasi berlangsung dalam waktu yang sangat sempit. Di lantai 8 rusun itu, Bang Bara dan 3 orang tangan kanannya sudah memegang remote pemicu. Kalau satu orang kita mati, kita tekan ini. Biarkan kota ini tahu rasa, katanya. Tapi di atas sadar, salah satu anak buahnya telah dibujuk oleh tim intel untuk membelot. Saat jarum jam mendekati pukul 10, bom berhasil dijinakkan dari jarak jauh, hanya selisih 42 detik dari waktu peledakan. Di lantai bawah, 2 anggota rawa hitam menyergap sisa GRIB yang tersisa. Bang Bara melawan dengan brutal, melukai satu operator Kopassus, sebelum akhirnya ditembak mati oleh tembakan presisi di pelipis. Berita penangkapan besar-besaran meledak. Dalam sehari, lebih dari 70 anggota GRIB ditangkap di seluruh Indonesia. Operasi ini dikenal sebagai Hari Pembersihan. Video penangkapan Bang Bara yang disiarkan secara terbatas memperlihatkan simbol kekuasaan jalanan yang runtuh. Presiden akhirnya tampil di hadapan publik malam itu. Negara ini berdiri di atas pengorbanan para prajurit, bukan intimidasi jalanan. Saya berjanji, tidak akan ada lagi kekuatan liar yang mengatasnamakan nasionalisme untuk merusak republik ini. Namun tak semua orang puas. Sebagian masyarakat merasa cara negara menyelesaikan konflik ini terlalu senyap, terlalu kotor. Isu pembentukan unit bayangan Kopassus menjadi perbincangan publik. Beberapa pihak menuduh pemerintah telah menggunakan tentara hantu untuk menyingkirkan lawan politik. Tapi tak ada yang bisa membuktikannya, karena semua yang terlibat telah kembali ke bayangan. Termasuk Retno, yang menghilang setelah artikel terakhirnya, negara kadang harus kejam untuk bertahan. Dan malam itu, Jakarta tenang untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi dari kejauhan, suara helikopter berputar di langit. Negara ini mungkin belum selesai dengan konfliknya. Tapi malam itu, satu babak berakhir. Dan bayangan kembali ke tempat asalnya, diam, menunggu panggilan berikutnya.